I say to President Macron, Prime Minister Carney, and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers, and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history. So we supplied them with about 1.8 million tons, 1.8 million tons of food and aid. That's an enormous amount. And that's why you didn't have mass starvation at all. Is refusing to confront the appalling reality of what is happening in Gaza and what the Netanyahu government is doing. Would be a little bit of a drink. Tekanan terhadap Israel kian hari semakin menguat, bukan hanya dari negara-negara Timur Tengah atau lembaga kemanusiaan internasional, tapi juga dari sekutu lama yang selama ini berdiri di pihak Tel Aviv. Reaksi keras mulai datang dari panggung diplomatik Eropa, menandakan bahwa dunia kini tak lagi mentoleransi kebijakan brutal Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Situasi kemanusiaan yang memburuk secara cepat, serta aksi-aksi militer yang dinilai berlebihan, membuat kredibilitas Israel mulai digugat oleh para mitra tradisionalnya. Dalam kondisi yang semakin terisolasi ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memilih membalas dengan tuduhan dan narasi yang justru memperburuk posisi Israel di mata dunia. Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terang-terangan menuduh Inggris dan Prancis berada di pihak yang salah dalam kemanusiaan, yakni berpihak kepada Palestina. Pernyataan tersebut ia sampaikan lewat sebuah video yang menunjukkan jelas nada frustasinya terhadap dua sekutu tradisional Israel tersebut. I say to President Macron, Prime Minister Carney, and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers, and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history. Dalam video itu, Netanyahu menyindir keras bahwa Hamas seharusnya berterima kasih kepada Inggris dan Prancis atas tekanan yang mereka berikan kepada Israel. Seolah-olah dukungan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok bersenjata. You won't be surprised to learn that Hamas thanked President Macron and Prime Minister Starmer and Carney for demanding that Israel end its war in Gaza immediately. Hamas was right to thank them, because by issuing their demand, replete with a threat of sanctions against Israel, not Hamas, these three leaders effectively said they want Hamas to remain in power. Tak heran jika Netanyahu merasa geram. Inggris dan Prancis yang selama ini dikenal mendukung hak Israel untuk membela diri, kini mengambil sikap berbeda. Kedua negara Eropa Barat tersebut memperingatkan Israel secara terbuka bahwa mereka akan mengambil langkah tegas jika operasi militer di Gaza terus diperluas. Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan secara bersama menyerukan agar Israel menghentikan serangan militer dan segera membuka akses bagi bantuan kemanusiaan. Kini sikap kedua negara itu sudah jelas. Mereka tak lagi mentoleransi tindakan Israel di Gaza. Dukungan yang dulu mereka berikan kini berubah menjadi kecaman keras. Inggris dan Prancis menganggap bahwa penolakan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan adalah tindakan yang tidak bisa diterima, bahkan berpotensi melanggar hukum humanitar internasional. Yang paling mencolok adalah kritik keduanya terhadap rencana pemindahan paksa penduduk Palestina yang disebut sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Perubahan sikap Inggris dan Prancis ini tak lepas dari kebijakan Israel yang terus menutup jalur bantuan ke Gaza. Di tengah krisis pangan yang mengancam jutaan warga sipil, Netanyahu justru mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza. Ia membela diri dengan klaim aneh bahwa Israel telah memotret tawanan dalam keadaan telanjang dan tidak ada satupun dari mereka yang tampak kelaparan. Sungguh sebuah pernyataan yang menuai kritik karena dianggap merendahkan dan mengabaikan fakta lapangan. So we supplied them with about 1.8 million tons, 1.8 million tons of food and aid.
That's an enormous amount. And that's why you didn't have mass starvation at all. Jika klaim Netanyahu benar bahwa tidak ada kelaparan di Gaza, maka bagaimana ia bisa menjelaskan potret memilukan ini? Seorang anak kecil yang terpaksa memakan daun hanya untuk bertahan hidup di tengah kelaparan yang menggerogoti Gaza. Blokade total terhadap bantuan kemanusiaan yang diberlakukan oleh Israel telah memutus akses makanan dan air bagi jutaan orang. Rekaman seperti ini menjadi bantahan telak terhadap narasi yang dilontarkan oleh Netanyahu. Ini bukan soal propaganda, tapi soal nyawa yang terabaikan. Kekecewaan terhadap Israel kini tak hanya datang dari dunia internasional, tetapi juga dari jantung hukum Inggris sendiri. Sebanyak 800 hakim dan pengacara terkemuka mengajukan seruan resmi kepada pemerintah Inggris untuk segera bertindak. Mereka mendesak agar negara tersebut mengambil langkah konkret guna menghentikan kekejaman di Gaza, termasuk dengan memberikan sanksi kepada Israel. Salah satu tuntutan utama mereka itu adalah mempertimbangkan pencabutan keanggotaan Israel dari PBB. Langkah untuk mendorong dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB bukan didasarkan pada emosi semata. Para tokoh hukum itu merujuk langsung pada pasal 6 Piagam PBB yang menyebut bahwa negara anggota bisa dikeluarkan jika secara konsisten melanggar prinsip-prinsip dasar piagam. Mereka meminta Inggris menggunakan posisinya di Dewan Keamanan untuk memulai proses tersebut dan mendesak Majelis Umum PBB agar mengambil tindakan. Lebih dari itu, mereka juga menyerukan agar pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada para menteri dan pejabat militer Israel yang diduga terlibat dalam upaya genosida dan pembangunan pemukiman ilegal. Dalam seruan itu ditegaskan bahwa Inggris memiliki kewajiban moral dan hukum internasional untuk bertindak, termasuk mendesak dilakukannya gencatan senjata permanen tanpa prasyarat, serta memastikan distribusi bantuan ke Gaza berlangsung tanpa adanya hambatan. Dalam surat terbuka yang mereka kirimkan kepada Perdana Menteri Sir Keir Starmer, para pakar hukum tersebut juga menyinggung tindakan Israel yang mereka sebut sebagai agresi langsung terhadap lembaga PBB. Ini termasuk pelarangan terhadap UNRWA, serta serangan terhadap infrastruktur dan staf PBB. Karena itu, desakan agar Inggris mengambil sikap lebih keras terhadap Israel tidak lagi bisa dipandang sebagai reaksi politik biasa, melainkan sebagai panggilan untuk menegakkan keadilan di tengah pelanggaran yang nyata dan terus berlangsung. Tanpa perlu dorongan dari ratusan pengacara dan hakim, sejumlah tokoh penting di Inggris sebenarnya telah lama menyuarakan kritik terhadap kebijakan Israel di Gaza. Salah satu suara paling lantang datang dari Menteri Luar Negeri David Lammy, yang secara terbuka menyebut situasi di wilayah Palestina sebagai bencana kemanusiaan. Ia menyatakan bahwa kebijakan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sangat berlebihan dan bahkan memperburuk keadaan secara signifikan. Is refusing to confront the appalling reality of what is happening in Gaza and what the Netanyahu government is doing. Menteri Lingkungan Hidup Steve Reed pun menyuarakan hal senada. Ia menilai bahwa Israel telah melewati batas dalam tindakannya dan menyebut bahwa pemerintah Inggris kini tengah mempertimbangkan respon lebih lanjut, termasuk kemungkinan sanksi tambahan. Hal ini sontak mengejutkan banyak pihak, sebab selama ini Inggris belum pernah menjatuhkan sanksi terhadap Israel, bahkan di tengah laporan pembantaian di Gaza. Keputusan Inggris pun akhirnya diumumkan dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pekan lalu, London memanggil Duta Besar Israel dan menyatakan penangguhan terhadap negosiasi perjanjian perdagangan bebas. Tindakan ini diambil sebagai bentuk protes atas operasi militer Israel yang semakin luas di Gaza, serta ada blokade selama 11 minggu yang mencegah masuknya bantuan kemanusiaan kepada ribuan warga Palestina. Selain itu, sanksi juga diberlakukan terhadap aktivitas permukiman ilegal di wilayah tepi barat.
Sejak tahun lalu, perbedaan sikap antara pemerintah Inggris dan Netanyahu semakin jelas terlihat. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menunjukkan arah kebijakan yang bertolak belakang, khususnya dalam isu kenegaraan Palestina. Ketika Netanyahu menolak konsep negara Palestina, Starmer dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah hak mendasar rakyat Palestina, bukan memberikan belas kasih dari tetangganya. Menurutnya, hanya dengan mengakui kemerdekaan Palestina, perdamaian dan keamanan jangka panjang bisa benar-benar diwujudkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron tak lagi menahan diri dalam menyuarakan kemarahannya terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataan publik yang emosional, Macron mengecam keras perlakuan Israel terhadap warga sipil di Gaza, menyebut tindakan Netanyahu sebagai tidak dapat diterima dan memalukan. Ia bahkan mengaku sempat melontarkan kata-kata kasar langsung kepada Netanyahu. Namun, Macron juga menyampaikan bahwa Prancis memiliki keterlibatan dalam menekan Israel karena negara tersebut bergantung sepenuhnya pada suplai senjata dari Amerika Serikat, bukan dari Eropa. Sikap Prancis terhadap Israel memang telah berubah drastis sejak tahun lalu. Dalam konferensi pada Oktober 2024, Macron secara terbuka menyatakan bahwa Prancis menghentikan semua pengiriman senjata ke Israel serta menyerukan negara-negara lain untuk bergabung dalam embargo tersebut. Ini merupakan perubahan sikap yang signifikan, mengingat di awal perang dengan Hamas, Prancis sempat memasok Israel dengan 100.000 butir amunisi senapan mesin. Langkah yang ditempuh Prancis membuka kemungkinan Inggris akan mengikuti jejak serupa. Pasalnya, Israel diketahui menggunakan senjata hasil produksi Inggris dalam perang melawan Hamas. Sekitar 15% komponen dari setiap jet tempur F-35 Israel diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Inggris, termasuk BAE System. Sejak 2008, pemerintah Inggris telah mengeluarkan lisensi ekspor senjata senilai 574 juta pound sterling, setara dengan 727 juta dolar Amerika Serikat kepada Israel, termasuk 42 juta pound sterling pada tahun 2022 saja. Jika Inggris memutuskan mengambil sikap tegas, bukan tidak mungkin seluruh bantuan militer dari kedua negara Eropa ini akan dihentikan. Dalam skenario paling ekstrim, Inggris dan Prancis bahkan bisa saja mengambil tindakan militer terhadap Israel jika kekejaman terhadap rakyat Palestina terus berlangsung. Ketika dukungan senjata hilang dan tekanan internasional menguat, Israel bisa berada di titik di mana mereka tidak lagi punya ruang untuk bertahan secara politik maupun militer.